Mari kita akan belajar, saudara, sebuah tema firman, yaitu tentang perkenanan yang sempurna. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16 dan 17. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini, lihat ke depan. 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Perhatikan saudara, di sini kita menemukan sebuah apresiasi dari Allah Bapa langsung kepada satu pribadi yang bernama Yesus, di mana dari sorga, dari langit terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sore ini kita akan belajar tentang perkenanan yang sempurna. Nah, apa artinya perkenanan yang sempurna, saudara? Perkenanan yang sempurna itu artinya adalah perkenanan tanpa cacat, perkenanan tanpa aib, perkenanan tanpa kekurangan sedikit pun, maka itulah perkenanan yang sempurna. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, kita tahu bahwa dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Semua manusia ada cacatnya, pendeta ada cacatnya, bahkan nabi-nabi juga ada cacatnya. Tetapi kenapa ada perkenanan yang sempurna, saudara? Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, saudara, maka mau tidak mau kesempurnaan ini akan menunjuk kepada satu pribadi saja. Dan pribadi itu namanya adalah Yesus Kristus. Dan kita tahu, saudara, bahwa Yesus adalah Allah. Dalam ilmu teologi dikatakan bahwa Yesus itu Allah 100%, tetapi sekaligus Yesus juga adalah manusia 100%. Bukan 50% Allah, 50% manusia, bukan. Tetapi 100% Allah, 100% manusia, saudara. Nah, mungkin ada di antara saudara yang berkata, kalau Yesus bisa sempurna, itu terang saja, tentu saja. Kenapa? Sebab Dia Allah. Tetapi jangan sampai di situ kita berhenti, saudara. Sebab ketika Dia berada di dalam dunia, sampai Dia mengukir karya yang agung di atas kayu salib, sebetulnya kemanusiaan Yesus itu lebih menonjol daripada kealahannya. Itu sebabnya kalau dikatakan Yesus itu sempurna karena Dia Allah, tanpa kita mengedepankan kemanusiaannya, maka sesungguhnya kesempurnaan itu tidak menjadi contoh yang baik kepada kita, karena kita tidak mungkin sempurna. Nah, tetapi saudara, kita menemukan satu fakta. Ternyata ketika Yesus itu mencapai perkenanan Allah Bapa, Dia tidak hanya mengedepankan soal kealahannya, tetapi Dia mengedepankan kemanusiaannya. Dan pada saat Dia bergumul berjuang untuk mencapai perkenanan di hadapan Bapa, saudara, itu bukan sebuah jalan yang mudah. Itu bukan sebuah jalan yang begitu lancar dihadapi Yesus. Tetapi saudara, dalam segala kesulitan dan perjuangan itu, Yesus berhasil mengatasinya. Coba kita perhatikan Ibrani pasal 4 ayat 15. Ini ayat luar biasa, saudara. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita,
Yesus telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Kalau ada kata-kata sama dengan kita, ia telah dicobai, saudara, berarti pada waktu Yesus menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Bapanya itu, saudara, bukanlah sebuah jalan yang mulus, bukanlah sebuah jalan tol, sehingga Yesus melenggang kangkung tanpa ada tantangan apa-apa. Lihat ayat ini, saudara, dikatakan ia sama dengan kita semua, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya ia berhasil mengalahkan cobaan itu. Hanya ia berhasil menolak godaan itu. Hanya ia berhasil mengalahkan dosa itu. Sehingga kalimatnya hanya tidak berbuat dosa. Saudara yang kekasih, nah itu sebabnya wajarlah saudara kalau tujuan hidup kita setelah kita diselamatkan oleh Kristus itu adalah menjadi seperti Yesus. Coba katakan kepada diri sendiri, tujuan hidup saya menjadi seperti Yesus. Ngomong, ajak meneng baik. 2, 3, tujuan. Sekarang ke sebelahnya, tujuan hidup kon menjadi seperti Yesus. Jeneli, lihat kau lianghur. Ya saudara, ini tujuan yang tertinggi. Tujuan tertinggi dalam hidup kekristenan itu, saudara, menjadi seperti Yesus. Nah, apa teladan Yesus sehingga ia berhasil mencapai perkenanan Bapa secara sempurna? Mari kita lihat teladannya, saudara. Ada beberapa teladan. Ya, doakan saya supaya saya bisa nyampaikan singkat. Ya, sebab susah nyampaikan singkat itu susah, saudara. Yang pertama, teladan Yesus, kenapa ia bisa berkenan kepada Bapanya adalah teladan ketaatannya. Coba saudara kita lihat Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Jadi kalau kita lempar batu, katakanlah mungkin 15 meter, saudara. Jadi Yesus itu berpisah dengan murid-muridnya kurang lebih puluhan meter. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku," kurang dramatis ngomongnya. "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hal pertama, saudara, kenapa Yesus sempurna di dalam perkenanan Bapa? Sebab dia sempurna dalam ketaatannya. Nah, coba saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus itu melakukan ketaatan kepada Bapaknya, saudara, saat itu dia sedang menghadapi sebuah pergumulan yang amat sangat berat. Dikatakan di dalam Alkitab tadi, sampai-sampai dia bertetesan keringat,
lalu keringat itu seperti bercampur darah. Sampai detik ini saudara, saya belum pernah mendengar lagi ada orang yang sedang bergumul begitu berat, lalu kemudian ketika ia berkeringat, keringatnya sudah bercampur darah. Hanya Yesus yang mengalami. Tetapi seorang dokter pernah mencoba meneliti kenapa Yesus sampai berkeringat campur darah saudara. Dan dokter itu mengatakan berdasarkan penelitiannya, itu menunjukkan bahwa pergumulan Yesus itu begitu berat dia hadapi. Sampai-sampai dia berkata, "Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku." Saudara perhatikan kata-kata, "Jikalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku." Itu artinya saudara, sebelum Yesus mengucapkan biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, itu bergumul. Jadi saat dia mau mentaati kehendak Bapanya, itu bukan ketaatan yang mudah. Itu bukan ketaatan yang lancar. Secara daging sebetulnya dia ingin keluar dari cobaan itu, sebab terlalu berat saudara. Sampai dikatakan keringatnya itu bercampur dengan titik-titik darah. Saya belum pernah lihat jemaat saking tertekannya oleh masalah berdoa lalu tes campur darah. Kenapa? Kok Yesus campur darah? Dengar, persoalan kita dibandingkan dengan persoalan Yesus itu tidak seberapa. Dengarkan baik-baik saudara. Pergumulan saudara dan saya dibandingkan pergumulan Yesus itu tidak seberapa. Karena itu sangat rugilah dan salahlah langkah kita kalau karena persoalan yang kita hadapi lalu kita tinggalkan Yesus. Yesus menghadapi persoalan sampai keringatnya campur darah itu. Kenapa saudara? Sebab pada waktu itu dia tahu seluruh dosa manusia harus ditimpakan kepadanya. Dan secara daging Yesus itu berat. Berat dia menghadapi itu saudara. Itu sebabnya ketaatan Yesus itu bukan ketaatan mudah. Itu ketaatan yang tidak mudah. Tetapi saudara, Yesus berhasil mengalahkannya. Nah ini saudara yang harus kita pahami. Saat Yesus bergumul, dagingnya menolak. Kalimatnya muncul, "Ya Bapa, jikalau mungkin biar cawan ini lalu daripadaku." Keinginan dagingnya itu tidak terjadi. Tapi lihat saudara kemenangan Yesus ketika dia berkata, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi." Itu ketaatan yang tiada taraknya, saudara. Makanya dikatakan saudara, Yesus taatnya bukan sekedar sampai mati. Tetapi Filipi tadi katakan, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara bisa bayangkan kalau orang harus melakoni sebuah perjalanan, dia tahu bakal matinya seperti apa. Itu tidak mudah. Banyak orang mati di lapangan bulu tangkis. Kelelahan, makanya itu terlalu berat bulu tangkis bagi orang yang sudah umur 40 ke atas. Terlalu berat, mendingan pingpong dengan saya. 40 tahun ke atas itu saudara, bulu tangkis itu berat. Banyak orang yang tiba-tiba kelepek, KO aja udah. Besoknya dua hari kemudian dibawa aja ke Lawangrejo, alias dikubur saudara. Kenapa saudara? Terlalu berat itu olahraga. Nah kalau mati begitu nggak kerasa. Mungkin orang tiba-tiba mati nggak kerasa apa-apa. Bayangkan Yesus harus mati, tetapi matinya itu disiksa dulu, saudara. Saya misalnya mau membunuh Nehem, cara membunuhnya tiap persendian saya patahkan. Misalnya, ini satu jari saja, 1, 2, 3 sendi. Patahkan sendi ini dulu. Sudah kesakitan, patahkan sendi ini. Saudara bayangkan kalau orang tahu
bakal matinya disiksa itu tidak mudah. Makanya ayatnya berkata bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat melakoni itu saudara. Dan itu luar biasanya Tuhan kita. Makanya saudara dia dikatakan pada awal pelayanannya saja. Kemudian dari langit itu sudah ada suara. Kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalau orang Kristen punya ketaatan seperti ini, itu akan jadi prajurit yang luar biasa bagi Allah. Orang Kristen yang tidak taat, saudara, itu Kristen yang krocok, tidak akan menjadi prajurit yang luar biasa. Pernah saya jelaskan atau ceritakan, sebuah kerajaan besar mau menyerang sebuah kerajaan kecil. Kalau sebuah kerajaan besar mau menyerang sebuah kerajaan kecil, saudara, biasanya raja kerajaan besar itu mengutus seorang utusan kepada raja kerajaan kecil, memberitahu daripada kamu diserang, mendingan nyerah saja. Serahkan kerajaanmu kepada kami, sudah tidak ada peperangan. Jadi takluk sebelum berperang, maksudnya begitu. Utusan datang kepada kerajaan kecil itu, saudara. Ketika raja kerajaan kecil yang bernama Abu Taber itu mendapatkan pesan begitu, dia langsung memanggil salah satu prajuritnya. Prajurit, sini. Prajuritnya taat patuh. Ya, yang mulia, kamu naik ke atas tebing, dan aku perintahkan kamu terjun dari tebing. Dan itu prajurit, saudara, naik ke atas tebing dan menjatuhkan diri mati. Orang kedua dipanggil prajurit, sudah tahu ada peristiwa itu. Prajurit yang kedua dipanggil, kamu juga naik dan terjun dari tebing itu. Dan terjun mati, saudara. Setelah dua orang mati nampaknya sia-sia, Raja Abu Taber itu berkata begini kepada utusan kerajaan besar. Sampaikan kepada rajamu, aku masih punya 500 tentara yang seperti itu. Dan kami tidak akan menyerah melawan kerajaan besar. Saudara pernah lihat film 300? Itu salah satu contoh orang yang gagah perkasa mempertahankan harga dirinya melawan kerajaan besar, dia tidak mau menyerah. Kalau pasukan Tuhan itu orang-orang yang taat, saudara, pasukan seperti ini akan menjadi pasukan yang tangguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan suka melihat orang-orang yang memiliki ketaatan, saudara. Jadi saudara perhatikan, hal pertama yang membuat Yesus berkenan di hadapan Bapanya itu nampak dari ketaatannya. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat perkenanan Yesus dari Bapanya dari keintimannya dengan Bapa. Coba kita baca Markus 1 ayat 35. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kapan Yesus keluar untuk berdoa? Pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Itu jam berapa kira-kira Pak Adi? Pak Adi? Jam berapa? Jam 3 bisa. Jam berapa lagi Pak Rudi? Jam berapa? Jam 3. Ada yang lain? Mas Eka? Jam 5. Jam 5 pagi-pagi benar nggak? Masih pagi-pagi benar. Karena patokannya itu waktu hari masih gelap. Kalau jam 6 itu pagi-pagi benar nggak? Kecuali mendung, masih pagi-pagi benar ya. Tapi kalau tidak mendung ya itu bukan pagi-pagi benar. Nah saudara perhatikan, hal pertama yang kita lihat di dalam ayat ini, Yesus itu suka membangun komunikasi, membangun keintiman dengan Bapanya. Dari ayat ini kita mengerti saudara,
bahwa Yesus sebagai anak itu tahu kesukaan Bapaknya apa. Apa kesukaan Bapa? Kesukaan Bapa itu adalah berintim-intim dengan dia. Nah, karena dia tahu keinginan Bapaknya, saudara, itu sebabnya dia selalu mengambil waktu. Dalam ayat yang lain itu tidak selalu pagi-pagi benar. Yesus itu mengasingkan diri dari murid-muridnya ketika tengah malam. Coba bayangkan, perhatikan. Yesus itu berdoa ketika murid-muridnya sudah tidur. Muridnya tidur, Yesus berdoa. Muridnya belum bangun, Yesus berdoa lagi. Jadi itu kehidupan Yesus pada saat ia membangun hubungan dengan Bapaknya, saudara. Dan itu rupanya sangat berkenan kepada Bapa. Nah, saudara, ini tidak mudah. Perhatikan baik-baik. Yesus menjalani kondisi ini, saya percaya tidak mudah. Kenapa? Saudara, perjalanan Yesus dalam pelayanan sepanjang hari itu tidak pakai kendaraan loh. Kita ini pelayanan sekarang bisa pakai sepeda, bisa pakai sepeda motor, bisa pakai mobil, kadangkala pesawat. Yesus pada waktu pelayanan, saudara, itu jalan kaki. Paling sewaktu-waktu dia pakai keledai. Dan jalan kaki itu berapa jauh? Kalau saudara tahu dari Yerusalem ke Yeriko saja, itu kalau naik bis di sana bisa berjam-jam sampai Yeriko, saudara. Yesus tidak naik bis. Tapi Yesus itu jalan kaki dengan murid-muridnya. Saya pernah jalan kaki dari Pelausan sampai ke Tawangmangu. Dikerjain oleh seorang pengerja gereja di Pelausan. Udah pakai sepatu kulit begini, jalan kaki, jalannya nanjak naik gunung, saudara. Walaupun aspal tapi kan nanjak begini, saudara. Waduh, melelahkannya luar biasa, saudara. Baru sekali 20 kilo itu lelahnya luar biasa. Bayangkan Yesus itu tiap hari jalan kaki. Nah, jadi ketika Yesus itu sedang pelayanan, dia lelah sebetulnya. Pada saat tubuh sedang lelah, lalu kemudian kita beristirahat, saudara. Apa yang diinginkan manusia pada umumnya? Tidur. Tidur. Lelah. Pinginnya lihat bantal, dugsek gitu, saudara. Ya kan istilahnya dugsek. Artinya lihat bantal, duk, langsung tertidur. Itu dugsek, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi ketika Yesus membangun keintiman dengan Bapa, dia ambil waktu tengah malam. Sebetulnya waktunya tidur, dia ambil waktu untuk berdoa. Lalu ketika pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, sementara banyak orang tertidur, saudara, Yesus menyingkir ke tempat sepi. Di sana dia berintim-intim dengan Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, banyak orang saat ini sukar diajak berdoa. Lalu alasannya apa, saudara? Alasannya adalah, lalu kemudian dia itu mulai menyampaikan alasan-alasan. Misalnya ini, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya enggak, kelihatan. Ayat ini seringkali digunakan untuk pembelaan diri ketika kita sudah lelah, disuruh berdoa lalu tertidur. Sama seperti saudara mendengar khotbah tertidur, lalu saudara kalau ditegur, roh memang penurut tapi daging lemah. Sebetulnya kalimat ini bukan untuk membela kelemahan tubuh kita. Kalau memang roh itu lebih kuat daripada daging kita, berarti kita harus menang. Tapi sayang pengertian ini diputar balik, saudara. Makanya kenapa saudara sukar sekali orang itu diajak untuk berdoa, saudara. Sebab berdoa itu tidak nyaman. Berdoa itu tidak nyaman, saudara. Ada yang suka doa pagi di tempat kita sekarang lumayan banyak.
Doa pagi di tempat kita itu sekarang yang hadir 20 orang, 22, 23, itu pun karena dijemputin, saudara. Kalau tidak dijemputin, saudara, itu biasanya mendingan di rumah lah. Doa di rumah saja saya nggak yakin. Doa di rumah, saya nggak yakin, saudara. Ada yang memang ketika di mobil ceria, sampai di konsistori duduk termenung. Dari awal sampai akhir, amin. Bangun lagi, saudara. Anehnya tahu aminnya. Ketika bubar, ikut bubar. Ketawa-ketawa lagi di mobil. Ketika dijemput di mobil, masuk ke konsistori, langsung ambil posisi. Itu bukan doa pindah tidur. Tapi ada yang begitu, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi perhatikan baik-baik. Ketika Yesus itu membangun hubungan dengan Bapaknya, itu bukan perkara mudah. Tubuhnya itu sebetulnya lelah, tetapi dia lebih mengutamakan keinginan Bapa. Dia potong waktunya untuk istirahat buat berkomunikasi dengan Bapa. Nah, itu kelemahan kita. Seringkali kita tidak berani memotong waktu. Kita tidak bersedia menyediakan waktu buat berkomunikasi dengan Tuhan. Wajar kalau kehidupan rohani kita itu akhirnya kurang berkenan di hadapan Tuhan. Alasan lain, Tuhan kan mengerti kelemahan kita. Kenapa tidak berhenti merokok? Tuhan kan mengerti kelemahan saya. Saya itu paling lemah kalau lihat rokok. Saya itu paling lemah kalau lihat cewek cantik. Itu kelemahan saya, Tuhan mengerti kok kelemahan saya. Ya, mengerti mata keranjangmu juga. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini alasan-alasan yang seringkali dibuat oleh orang ketika ia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Padahal kita ini adalah anak. Kalau anak itu seharusnya kita mengenai isi hati Bapa, saudara. Kita tahu keinginan Bapa itu apa, seharusnya begitu. Tetapi banyak orang yang tahu, tetapi tidak mau menyenangkan Bapa. Yesus tidak begitu. Dia tahu, dia mengerti, dan dia berikan kesenangan bagi Bapanya. Dia ambil waktu berintim-intim dengan Bapanya. Jadi ini, saudara, yang kedua yang Yesus lakukan sebagai teladan bagi kita. Kenapa ia berkenan di hadapan Bapanya. Lalu kita lihat yang ketiga. Kita lihat kenapa Yesus berkenan. Karena kita bisa lihat dari kesukaannya. Teladan kesukaan Yesus. Kita baca Yohanes 4 ayat 34. Bersama-sama 2-3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, saudara, kita melihat keunikan pribadi Yesus. Kenapa ia berkenan kepada Bapanya, yaitu dari kesukaannya. Apa kesukaan Yesus, saudara? Perhatikan kalimat ini. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Kesukaan Yesus itu, saudara, adalah melakukan kehendak Bapa. Hobinya Yesus itu adalah melakukan kehendak Bapa. Karena dia punya hobi yang sama dengan apa yang Bapa inginkan, itu sebabnya pada saat dia melakukan kehendak Bapa, itu bukan sebuah tekanan yang berat. Kalau saudara cuma tahu kehendak Bapa, tetapi saudara tidak suka melakukan itu, maka pada saat saudara melakukan kehendak Bapa, itu jadi tekanan. Orang suka itu belum tentu kesukaan. Contoh begini. Misalnya saya melihat seseorang suka naik sepeda. Orang yang suka naik sepeda belum tentu kesukaannya naik sepeda, saudara.
Bisa jadi orang itu suka naik sepeda karena tidak punya motor. Akhirnya terpaksa naik sepeda. Dia suka naik sepeda karena tidak punya motor. Tapi kalau orang yang kesukaannya naik sepeda, saudara, sekalipun di rumah punya motor, sekalipun di rumah punya mobil, tetapi karena kesukaannya naik sepeda, maka sewaktu-waktu kita lihat orang itu pergi naik sepeda. Dan kalau sudah jadi hobi begini, saudara, hobi itu nggak ada nilai. Maksudnya nggak ada nilai itu nggak bisa diukur nilainya. Contoh, nih kalau yang ini hobinya itu burung, kelihatan hobinya burung. Ya Cineli ya, hobinya burung. Nah ketika Koleang Hun masih suka dengan burung, hobinya burung saudara, burung 50 juta, kadangkala 100 juta itu bisa dibeli. Apalagi kalau perkutut yang bunyinya itu katanya ada yang 1 miliar. Saya suka burung, tapi suruh beli burung harga 5 juta saja saya nggak mau. Karena itu bukan kesukaan saya. Koleang Hun suka burung, lihat burung bagus harga 50 juta pun dibeli. Kenapa? Karena kesukaan. Kesukaan itu susah diukur, saudara. Contoh, ini bukan pamer, tapi ini bicara soal kesukaan. Contoh, saya masih ada batasnya. Saya kan suka pingpong. Bed saya itu, saudara, saya beli itu karena saya kenal kayunya saja 1 juta. Padahal di toko Era itu ada yang 50, 35 pun ada, saudara. Kok saya beli yang 1 juta yang sebetulnya aslinya 1,5 juta? Kok mau-maunya itu hobi? Susah diukur. Pak Kris sukanya naik sepeda. Sepedanya itu mungkin sekarang nilainya 20 juta ke atas. Kalau dibelikan sepeda federal itu bisa 20 biji. Tapi Pak Kris beli 1 sepeda yang harganya 20 juta lebih. Kenapa dia mau, saudara? Karena hobi. Sehingga pada saat menjalani itu tidak ada tekanan. Karena dia suka, saudara. Nah, Yesus itu punya hobi, punya kesukaan, yaitu makanannya melakukan kehendak Bapa. Karena kesukaannya adalah melakukan kehendak Bapa, maka pada saat dia melangkah melakukan kehendak Bapa, itu bukan tekanan bagi dia, sebab dia suka melakukannya, sehingga dalam prakteknya Bapa suka, anak pun suka, saudara. Itu yang indah dalam pribadi Yesus. Kalau saudara itu ibadah cuma karena kewajiban, tidak suka, dengarkan baik-baik saudara. Hanya kewajiban. Kalau tidak datang Om David telepon atau besuk saudara, maka suatu saat ketika saudara itu menghadapi halangan, saudara itu akan memilih tidak datang. Dan kalau saudara merasa khotbahnya kelamaan, saudara akan merasa gelisah di dalam ibadah. Kenapa? Sebab ibadah itu bukan kesukaan. Karena itu saya menganjurkan kepada saudara, kalau saudara berdoa, saudara baca Alkitab, saudara ibadah, jadikan itu kesukaan. Dan itu tidak akan menekan saudara, karena saudara suka. Bayangkan Koleang Hun kalau lomba burung, kadangkala itu di Tegal, di Semarang, itu cuma lihat burung bunyi aja, di rumah juga bunyi kok. Tapi mau-maunya saudara, dia suka. Dia tidak tertekan, senang lihatnya. Kalau saudara menjadikan aktivitas rohani itu kesukaan seperti Yesus suka, saudara, maka saat saudara diajak berdoa, saat saudara melangkah ibadah, saat saudara membaca firman, itu bukan tekanan lagi bagi kita. Yesus itu melakukan kesukaannya, makanannya adalah melakukan kehendak Bapanya. Sebab itu dia berkenan di hadapan Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah kesukaan Yesus.
melakukan kehendak Bapa atau menyenangkan Bapa. Nah, kesukaan itu hobi. Hobi itu tidak ada ukuran nilai. Sehingga akhirnya kalau kita ini bisa menyukai hal-hal rohani, Bapa dan kita sama-sama senang. Betapa indahnya ibadah kalau semuanya senang melakukannya. Saat menyanyi semuanya senang menyanyi bagi Tuhan. Tidak lagi disuruh-suruh, saudara, kenapa mukanya kayak pepaya Cibinong. Tidak ada komentar itu lagi. Atau komentar sambil menunggu, mari kita memuji Tuhan, gak ada. Semuanya bersorak. Saya kagum kalau melihat orang-orang barat, orang-orang negro, mereka sedang menyanyi, saudara. Di sini kita belum biasa, ketika akan berdiri masih perlu disuruh oleh song leader. Kalau orang barat atau orang negro, ketika mereka suka dengan pujian itu, mereka berdiri dengan spontanitas. Angkat tangan itu tidak perlu disuruh. Disuruh pun kalau kita, saudara, masih setengah tiang. Disuruh, Tuhan Yesus baik. Sungguh baiknya sampai begini. Kalau baik begini, saudara. Aduh, angkat tangan saja berat. Kenapa? Karena tidak jadi kesukaan. Yesus itu makanannya itu melakukan kehendak Bapa. Makanya dia enjoy melakukannya. Jadi, saudara, inilah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita bisa berkenan seperti Yesus. Ingat, Yesus itu perkenanannya sempurna. Lalu kalau kita mengikuti jejak Yesus, saudara, Yesus itu akan menjadi referensi kita di hadapan Bapa. Makanya dikatakan kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Sebab Yesus sudah menang duluan. Kita ini ngikut jadi pemenang, saudara. Ini yang ketiga, saudara. Bapa dan anak akhirnya sama-sama senang, saudara. Lalu yang keempat, apa teladan Yesus sehingga ia berkenan kepada Bapanya? Yang keempat itu kita bisa melihat dari hatinya. Kita baca Lukas 23 ayat 34 dan 43. Ya, baca sama-sama, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 43. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku yang kekasih, kalau kita belajar tentang hati Yesus, maka sedikitnya kita bisa melihat ada dua hal yang menonjol dari hati Yesus. Hal pertama yang sangat menonjol dari hati Yesus adalah bahwa hati Yesus itu hati yang penuh dengan pengampunan. Coba lihat ayat tadi. Saat Yesus berada di salib, menjelang ajalnya, menjelang ia menghembuskan nafas yang terakhir, dia masih melepaskan dua buah pengampunan. Pengampunan yang pertama kepada khalayak ramai, orang-orang Yahudi yang sudah menyalibkan dia. Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kalau kepada yang bakar-bakar gereja, doanya bukan begitu lagi. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tahu apa yang mereka perbuat." Tahu membakar gereja itu nggak baik, tapi masih dilakukan. Tapi doa awalnya tetap harus sama. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saat ia sedang menderita, dua orang yang sedang dihukum yang sama menghina Yesus. Dua-duanya menghina Yesus. Hanya yang satu kemudian sadar. Ketika sadar, dia berdoa, dia ngomong kepada Yesus sambil disalib, "Yesus, ingatlah akan aku." Itu seperti sebuah pertobatan di hadapan Yesus.
Dan Yesus mengampuni dosa penjahat itu. Sehingga ia berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bayangkan, menjelang ajal, Yesus masih melepaskan pengampunan. Pernah ada seorang ibu jemaat kita, dia bersaksi begini, saudara. Dia sempat sakit hati oleh seseorang. Lalu seorang saudaranya yang sangat rohani itu berkata begini kepada dia, kamu harus cepat mengampuni orang itu. Enak saja, kata ibu ini. Dia sudah terlanjur menyakitkan hati saya. Tapi saudaranya itu berkata gini, cepat ampuni, sebab kita tidak tahu kapan kita mati. Kenapa dia berkata cepat ampuni, saudara? Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 katakan, barang siapa tidak mengampuni sesama, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni orang itu. Jangan mempermainkan soal kepahitan hati. Jangan sepelekan itu. Sebab kepahitan hati itu sama dengan tidak mengampuni. Dan kalau tidak mengampuni, Bapa di sorga itu tidak akan mengampuni kita. Karena itu saudara, kita harus penuh dengan pengampunan. Pada waktu Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus mengampuni? Jawaban Yesus apa, saudara? Jawaban Yesus itu adalah 70 kali 7 kali. Berapa kali ini? Mas Eka, berapa kali? Artinya berapa kali ini? 70 kali 7 kali. Ya, arti yang pertama itu ini, saudara, 490 kali. Dan ini untuk sebuah kesalahan yang sama. Kalau ada seseorang bersalah kepada saudara, kesalahannya yang itu terus sampai 490 kali, itu harus diampuni. Ke 491-nya boleh tidak diampuni. Tapi pertanyaannya begini, ada nggak orang yang melakukan kesalahan yang sama sampai 490 kali? Nggak ada. Artinya apa, saudara? Maksudnya itu adalah pokoknya kita siapkan stok pengampunan yang banyak. Untuk orang-orang yang menyakiti kita, supaya kita tidak menderita karena sakit hati. Sakit hati itu nyiksa diri, saudara, betul. Bukan nyiksa orang lain. Saudara boleh kalau ketemu saya, muka saudara dibuang-buang. Buang-buang muka saudara ke tempat sampah. Kalau lihat wajah saya, saudara boleh meludah. Artinya jijik mungkin lihat saya. Yang menderita itu saudara kalau ketemu saya. Saya mah tidak perlu meludah, tidak perlu buang muka, buang-buang ke tempat sampah. Saudara yang rugi. Tiap kali kita menyimpan kepahitan, yang rugi itu kita sendiri, saudara. Yang dihantam itu sebetulnya kita pribadi. Sebab itu ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali aku harus ngampuni, saudara? Yesus berkata, bukan 7 kali 7, tapi 70 kali 7 kali. Artinya apa? Ini 70 kali 7, 490 kali. Tapi lihat masih ada kali. Itu sama dengan artinya 70 pangkat 7. Artinya 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70. Tolong hitung Pak Runtoyo berapa? Saking susahnya menghitung, maka saya berikan pengertian tidak terbatas. Itu kalau kesalahan yang sama. Kalau kesalahan yang berbeda lebih mudah, saudara. Lebih mudah. Nah, ini harus punya stok yang banyak di dalam hidup kita. Kenapa, saudara? Sebab kalau tidak, saudara, kita akan sukar mengampuni orang. Dan itu akan menghantam keselamatan kita pribadi. Ada satu kejadian, saudara. Seorang ibu datang kepada seorang hamba Tuhan. Ibu ini berkata kepada pendetanya, Om, saya sedang sakit hati dengan suami saya dan 2 sahabat saya. Lalu pendetanya bertanya, kenapa sakit hati? Sebab suami saya selingkuh dengan 2 wanita sahabat saya.
tidak tanggung-tanggung 2 wanita, saudara. Satu saja sudah menyakitkan, apalagi 2, bukan hanya orang lain, itu sahabatnya. Lalu kemudian saudara, pada saat ibu ini bercerita begitu kepada pendetanya, pendetanya bilang begini, sudah Bu, tanpa mengecilkan masalah ibu harus belajar mengampuni suami ibu dan 2 wanita itu. Ibu ini menjawab begini, enak saja, enak benar ngampuni, dia sudah menyakiti saya. Saudara, alasan ini begitu banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen yang merasa tidak bisa mengampuni karena saking sakit hatinya oleh orang tersebut. Dia berkata enak saja. Saudara yang kekasih, saya baru mendengar. Saya tidak akan sebutkan namanya, sebab kalau saya sebutkan banyak yang tahu siapa ini. Saudara jangan pikir bahwa yang pahit hati itu selalu jemaat. Pendeta pun yang pahit hati kalau sudah tidak suka kepada orang tuh lama dan menyimpan kepahitan tuh ada. Ada, saudara. Saat ini ada seorang hamba Tuhan terkenal. Tapi seorang hamba Tuhan yang saya kenal, dia bercerita, saya sudah lama tidak mendengar khotbahnya. Suatu saat saya mendengar khotbahnya di radio. Tapi hamba Tuhan yang hebat ini sudah tidak ada lagi. Sampai rekan saya itu berkata, saya pangling, ini suara siapa? Kok suaranya beda? Tapi setelah diucapkan, oh si Ani. Tapi sudah kurang urapan. Kenapa, saudara? Pusing. Pusing kenapa, saudara? Lebih pusing ini daripada memikirkan jemaat. Kenapa? Istrinya selingkuh. Bukan suaminya yang selingkuh, istrinya selingkuh. Kenapa istrinya selingkuh? Hamba Tuhan ini wajahnya pas-pasan. Istrinya foto model. Jadi tidak seimbang. Konon katanya kalau pendeta itu pokoknya pintar ngomong, dikejar-kejar. Tapi ini tidak seimbang. Wajah pendetanya pas-pasan, istrinya terlalu cantik. Akhirnya istrinya kepincut pria lain. Dan itu kepikiran. Sampai urapan Tuhan itu meredup, saudara. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh ibu ini ketika suaminya selingkuh dengan 2 sahabatnya? Dia berkata, enak saja saya harus ngampuni, dia sudah menyakiti ibu. Kalau ibu tidak mengampuni orang itu, ibu tidak akan pulih. Dia pulang tanpa ada keputusan untuk ngampuni. Tidak ada keputusan. Tapi pendeta itu terus berdoa. Sampai suatu hari ibu ini disadarkan. Roh Kudus bekerja dan ibu ini tergerak untuk ngampuni suaminya. Plus ngampuni 2 wanita itu. Lalu yang pertama, saudara, ibu ini mendatangi 2 wanita sahabatnya itu. Anehnya dalam peristiwa itu, ibu ini minta maaf kepada 2 sahabatnya dan memaafkan 2 sahabatnya. Minta maaf untuk apa? Ini aneh. Tapi demi pemulihan dia lakukan itu, saudara. Dia minta maaf dan juga memaafkan kedua sahabatnya sebab sudah ada main dengan suaminya. Akhirnya saudara, setelah itu dia pulang bahagia. Saudara, kalau kita bisa ngampuni itu bahagia. Percaya saudara, bahagia ini tidak bisa diukur dengan uang. Saat saudara disakiti orang dan saudara bisa melepaskan pengampunan dengan tulus, itu munculnya kebahagiaan di hati. Kalau tidak percaya, coba praktekkan. Bahagia, saudara. Nah, ibu ini bahagianya luar biasa, saudara. Suaminya dengar. Kalau istrinya sudah mendatangi 2 wanita itu, seharusnya saudara kalau istrinya sudah mengampuni, suami itu berlutut minta ampun. Kalau pasangan hidup itu sampai nyeleweng, selingkuh, berzina, maka minta ampunnya itu harus berlutut, saudara. Merendahkan diri sebab sudah menyakiti.
pasangan hidupnya. Lalu kemudian apa yang dilakukan suaminya? Disinilah letak egoisme pria pada umumnya. Ketika saudara suaminya mendengar istrinya itu malah memaafkan dua sahabatnya, dia marahnya luar biasa. Itulah egoisme pria. Marah saudara suaminya, istrinya diparani, dilempar pakai kursi saudara. Mungkin kalau bisa dibayangkan saat dilempar kursi, sang istri berkelit, maka tidak kenalah kursi itu. Ketika dilempar oleh suaminya dengan menggunakan gelas, tidak kena juga saudara. Nah tetapi saudara itu suaminya sudah memasang pisau di lehernya. Artinya istrinya mau dibunuh saudara. Tetapi saat pisau itu nempel di leher, sang istri berkata, aku betapa romantisnya itu saudara. Sementara pisau nempel, I love you. Sang istri malah berkata, aku tetap mencintaimu. Sang suami saudara itu mendengar ucapan itu, dia akhirnya turunkan pisau. Sudah, itu berjalan, waktu berjalan lagi. Beberapa saat setelah itu saudara, sang suami dijamah Roh Kudus luar biasa. Akhirnya dia datang kepada istrinya, kejer minta ampun, minta maaf. Dari awal juga sang istri sudah memaafkan. Tinggal bukti sang suami bertobat di hadapan sang istri. Sang suami berlutut di hadapan istrinya, minta ampun dan istrinya mengampuni. Dan akhirnya sekarang suami istri itu bisa bahagia lagi. Yang memulihkan hubungan itu pengampunan saudara. Itu kelebihan Yesus. Disakiti bagaimanapun juga dia ampuni, dia ampuni, dan dia ampuni. Lalu kemudian saudara, yang kedua, yang terakhir, apa yang menonjol dari Yesus? Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Hati Yesus itu penuh kasih. Sebab itu Yakobus berkata bahwa Allah itu kasih. Artinya Allah itu penuh dengan kasih. Apapun yang dikerjakan Allah itu didasari kasih. Sehingga semuanya akan menjadi kebaikan bagi kita. Karena di dalamnya ada kasih. Nah, untuk bisa melihat kasih ini saudara, kita lihat dari beberapa tindakan Yesus. Kasihnya nampak dari kedatangannya ke dunia. Perhatikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal pertama saudara, kedatangan Yesus ke dalam dunia karena Bapa mencintai. Dan karena Yesus juga mencintai manusia, sebab itu dia mau turun. Jadi dasar kedatangan Yesus itu adalah karena kasih. Lalu yang kedua saudara, kita bisa lihat kasih Yesus dari perhatiannya kepada manusia. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Lihat, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi kasih Yesus itu nampak dari kasihnya kepada orang lain, perhatiannya kepada manusia. Itu kasih Yesus saudara. Yang ketiga, kasih Yesus juga bisa kita lihat dari pengorbanannya bagi manusia. Kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Perhatikan kalimat demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi ketika ia menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib, dasarnya itu adalah karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Tahukah saudara sebetulnya hal yang paling sukar dilakukan oleh Allah pada saat ia harus menebus dosa manusia, itu adalah ketika Yesus harus berkorban.
Bapa itu sebetulnya tidak tega awalnya, tetapi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia. Yesus harus dikorbankan. Dan Yesusnya mau. Hebatnya itu Yesusnya mau. Sehingga dari pengorbanannya kita melihat kasih Yesus. Saudara, dari sekian banyak yang Yesus lakukan, maka kasihnya yang paling besar, yang tidak boleh kita lupakan adalah pengorbanannya di kayu salib. Saudara, ada satu cerita ini terakhir. Cerita terakhir dan benar-benar terakhir. Ada seorang pengemis datang ke sebuah toko roti yang terkenal di Jepang. Pada waktu pengemis yang compang-camping itu masuk ke dalam toko roti itu, biasanya yang masuk itu orang-orang kaya, sebab rotinya mahal-mahal. Pada saat pengemis masuk, saudara, compang-camping, langsung pelayan itu mendekati pengemis itu dan bertanya mau beli apa. Pengemis itu nunjuk sebuah roti. Nama roti itu roti manju, saudara. Di sini nggak ada, mungkin beda nama. Roti manju itu roti elit, roti mahal yang biasa dibeli oleh orang-orang kaya. Ketika saudara roti manju itu diambil oleh si pelayan, saat akan dikasihkan oleh pelayan itu kepada pengemis itu, ternyata sang pemilik itu melihat dan berteriak, "Tunggu, biar saya yang memberikannya." Bukan pelayan yang memberikan, tetapi pemilik toko roti itu yang memberikannya, saudara. "Tunggu, biar saya yang memberikannya." Lalu pemilik itu mengambil roti itu, menyerahkannya kepada pengemis itu. Pada saat pengemis itu menerima roti itu bukan minta. Pengemis itu beli, saudara. Diambil semua uang yang ada di dalam kantongnya, semuanya. Dan itulah harga roti itu, saudara. Ketika uangnya sudah diserahkan kepada pemilik toko roti itu, sang pelayan yang melihat pemandangan yang unik dan aneh itu, dia bertanya kepada majikannya, "Tuan, kenapa Tuan berbuat seperti itu, tidak seperti biasanya?" Kalimatnya dengar. Kalimat yang diucapkan Tuan itu, dia berkata, "Biasanya yang membeli roti ke toko kita itu adalah orang-orang kaya dan mereka mengeluarkan uang tidak perlu berkorban. Tapi ketika pengemis ini membeli roti itu, saudara, dia harus keluarkan semua uang yang dia punya. Dan saya sangat menghargai orang yang berkorban," kata pemilik toko roti itu. Saudara, kalau saudara dan saya disuruh menghargai Yesus, maka hal yang mendasari kenapa kita harus menghormati Yesus adalah pengorbanan Yesus. Karena dia berkorban, dia yang kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dia tinggalkan kemuliaannya, memberikannya kepada manusia. Itu pengorbanan yang tiada tara. Sebab itu begitu menyakitkannya kalau sampai kita tidak menghargai pengorbanan Yesus. Kita berhadapan dengan perjamuan kudus ini. Jangan main-main dengan perjamuan. Kalau saudara sedang menyimpan satu masalah, jangan ambil ini. Paulus berkata, ada orang yang bermain-main dengan perjamuan kudus dan tidak sedikit yang sakit, bahkan yang mati. Kenapa? Karena tidak menghormati pengorbanan Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, inilah hal-hal yang membuat Yesus itu berkenan. Dari sorga ada suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Apa alasannya? Yang pertama, karena Yesus taat. Yang kedua, karena Yesus itu intim dengan Bapa. Yang ketiga, dia punya kesukaan untuk melakukan kehendak Bapa. Dan yang keempat, yang mempesona hati Bapa adalah hatinya yang penuh dengan pengampunan dan kasih. Mari kita kejar ini, saudara. Saya rindu jemaat Gereja BT Indonesia itu jemaat yang memperoleh perkenanan dari Tuhan. Berjalan bersama dengan Roh Kudus melakukan apa yang Yesus kerjakan, maka kita akan mendapatkan perkenanan seperti Yesus mengalaminya. Amin. Mari kita berdoa.